Kayaknya kenal nih film. Look, ini kan. Seorang ibu-ibu rambut biru lagi nganterin dua anaknya pergi ke TK, mendapati kejadian aneh ketika muncul panel level seperti di dalam game di atas kepala semua orang. Keanehan itu terjadi bersama dengan kemunculan para monster dari celah dimensi lain yang mulai melakukan pembunuhan kepada setiap orang yang dilihatnya. Pada situasi tersebut, si ibu rambut biru minta kepada anaknya yang cowok buat ngelindungin si adik. Sebelum akhirnya ibu-ibu tersebut menunjukkan kekuatannya yang tidak biasa. Dia beralih ke mode tempur dan duel lawan bos monster yang paling kuat di sana. Seiring jalannya pertarungan, didapati jika ibu-ibu rambut biru itu merupakan seorang dewi yang sedang dicari-cari oleh para monster, sebab dia memiliki segel ilahi yang menyimpan kekuatan besar. Setelah ditekan mundur, ibu-ibu tersebut ngasih tahu, sekalipun dia mati, segel ilahi tidak akan pernah bisa jatuh ke tangan para monster. Terbang ke udara, dia kemudian memilih untuk meledakkan diri, sekalian memusnahkan monster kuat yang mengincarnya. Bumi mengalami gangguan ruang dan waktu, menyebabkan mutasi ekstra dimensi. Para monster demonic beast mulai bermunculan dari retakan ruang waktu, memberikan ancaman besar terhadap umat manusia. Namun manusia juga bisa menggunakan kekuatan super yang dapat ditingkatkan. Pada perang awal, 5 sosok kuat membentuk 5 kelompok untuk berhadapan melawan invasi para demonic beast dan membentuk zona aman yang bisa ditinggali oleh para manusia dengan aman. Ini adalah era OL yang dipenuhi oleh para monster, dan manusia punya harapan hidup yang lebih tinggi jika mereka terus meningkatkan level dan kekuatan. Seorang murid akademi bernama Yehao alias Yewu lagi dipukulin sama teman sekelasnya gara-gara bocah yang katanya jenius itu masih ada di level 3, sementara si tukang pukul Luo Feng udah di level 5. Yehao kemudian ditolongin sama adeknya Ye Yunfei yang dianggap sebagai jenius sebenarnya karena dia udah level 7 di tahun awal setelah masuk ke akademi. Sambil kabur setelah Yunfei muncul di sana, Luo Feng dan kelompoknya teriak kalau Yehao itu cuman sampah yang selalu berlindung di ketiak adiknya. Keduanya pun pergi sambil Yunfei bilang supaya kakaknya nggak usah lah dengerin omongan para berandalan yang udah mukulin dia. Yehao, Yunfei, dan ayahnya merayakan ulang tahun Yehao yang ke-18 di sebuah restoran biasa. Di ulang tahunnya kali ini dia cuman berharap agar keluarga kecilnya bisa aman dan bahagia. Tapi bukannya aman, justru malah sebaliknya. Dekat dari area restoran tersebut terjadi keributan gara-gara kemunculan laba-laba mata hantu yang bahkan gak bisa diatasin sama para tim patroli kota yang dibabat habis. Karena laba-laba mata hantu menargetkan semua orang di dekatnya, pada akhirnya keluarga Yehao pun harus ikut terseret dalam bahaya. Demi melindungi anaknya, si ayah yang cukup kuat coba melangsungkan duel, tapi dia gak bisa bertahan lama dan malah dihempaskan oleh makhluk tersebut. Yunfei melepaskan serangan panah, tapi itu juga nggak ngefek buat musuh yang langsung melakukan serangan balik, melayangkan kaki runcingnya. Sebelum kena, si adik Yehao menahan serangan itu sambil minta Yunfei pergi dan bawa ayah mereka ke lokasi yang aman. Dan cerot, Yehao pun ditusuk-tusuk sama musuh sampai sekarat. Pas pengen mati, Yehao menyesal karena dia nggak bisa nempatin janji si ibu yang menyuruhnya buat ngelindungin adiknya. Disinilah mulai muncul anomali. Kekuatan misterius dari langit turun dan masuk ke dalam tubuh Yehao. Di dalam kesadarannya mulai terdengar suara aneh yang menyebutkan jika dia adalah sistem akun raja yang siap buat melayani Yehao. Kekuatan aneh itu membuatnya kembali bangkit dengan tubuhnya yang berapi-api. Kekuatan yang mampu membuat laba-laba hantu dibuat terpukul mundur ketika Yehao melepaskan jurus semburan api. Sebelum jadi laba-laba panggang, musuh nyedot esensi para mayat yang dia bunuh sebelumnya, membuatnya berhasil meningkatkan level di tengah-tengah pertarungan, melancarkan serangan balik pakai tembakan laser hijau dari tubuhnya dan membalikkan situasi. Pas terkapar sebentar, sistem akun raja ngomong kalau jurus ultimatum kini sudah siap buat dipakai, dan itu adalah badai api merah yang gak pakai basa-basi langsung dipersembahkan buat musuh. Laba-laba mata hantu pun tewas, sementara Yehao dilempar ke dalam ruang sistem akun raja yang ngasih tahu kalau dia punya total 20.000 XP points setelah pertarungan tersebut, bersama dengan tubuhnya yang telah diperbaiki dengan setengah XP yang baru didapatkan. Karena level Link sudah mencapai level 10, akun Raja Kaisar Qian kini telah terbuka secara otomatis. Semakin tinggi level Link, maka akun raja yang digunakannya akan semakin menunjukkan potensinya.
Ye Hao kemudian meningkatkan leveling akunnya dengan 10.000 poin XP sampai naik ke level 12. Memang level panel aslinya masih level 3, tapi kekuatan sebenarnya akan hadir ketika Ye Hao mengaktifkan akun raja yang kekuatannya tergantung pada leveling akun. Dan inilah alasan kenapa level panel Ye Hao nggak naik-naik walaupun dia sudah berusaha keras. Setelah insiden tersebut, Ye Hao dan keluarganya dibawa ke rumah sakit. Di sana sedikit terjadi keributan ketika dokter nggak mau ngasih perawatan dan obat-obatan kepada si ayah. Cuman gara-gara keluarga Ye Hao nggak punya uang yang cukup buat berobat. Bahkan si dokter kacamata sampai dorong Yun Fei sambil nyuruh dia segera keluar dari sana. Saat itu si dokter ngerasa heran pas ngeliat Ye Hao yang nampak sudah pulih. Harusnya kan dia masih terbaring di kasurnya karena menerima luka yang cukup parah. Untuk menanggung beban biaya perawatan, Ye Hao akan membayarnya pakai magic kristal laba-laba mata hantu yang dia bunuh semalam. Dokter sempat nggak percaya kalau Ye Hao yang levelnya sampah itu bisa ngebunuh laba-laba mata hantu. Dan pas dia megang magic kristalnya, tangannya pun langsung terbakar, menunjukkan kalau barang tersebut masih sangat fresh. Total biaya yang harus dibayar itu sebesar 500.000 yuan, sedangkan magic kristal itu paling cuma senilai 200 ribuan. Dan dokter akan memberikan waktu 1 hari lagi buat Ye Hao untuk melunasi semuanya kalau pengen si ayah mendapatkan perawatan dan obat yang dibutuhkan. Buat ngelunasin sisanya, Ye Hao akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi dungeon di akademi yang digelar esok hari. Katanya sih ada banyak bonus uang yang bisa didapetin kalau bisa menang dalam acara tersebut. Di sisi lain, dokter laporin ke seseorang kalau dia menemukan bocah yang dirasa sangat mencurigakan. Keesokan harinya di akademi, Pak Kepsek ngasih tahu para murid kalau kompetisi dungeon yang akan dilakukan disponsorin sama Hanmo Group dan bikin hadiahnya bertambah jadi sebanyak 1 juta yuan. Nona Mokeer dari Hanmo Group juga ngasih tahu kalau sang pemenang gak cuma akan menerima hadiah uang, tapi juga bisa dapat kesempatan buat masuk ke dalam tim Mogong, salah satu dari 6 tim teratas di dunia yang biasa membunuh monster dan mengumpulkan harta karun. Bisa bergabung ke dalam tim Mogong yang sangat terkenal lebih menggiurkan kalau dibandingkan sama hadiah uang yang bisa didapatkan. Makanya para murid terlihat sangat bersemangat. Shadow Forest adalah nama dungeonnya. Level 5-15 adalah rekomendasi level yang disarankan. Terdapat mode PvP serta mode eksplorasi dungeon di dalamnya, dan sebuah party maksimal bisa menampung 5 orang. Tujuannya ialah mendapatkan poin sebanyak-banyaknya yang bisa diperoleh dari membunuh monster atau membunuh pemain lain. Tepat ketika kompetisi dungeon dimulai, tanpa membentuk party seperti yang lainnya, Ye Hao masuk seorang diri. Diikutin sama Luo Feng dan kelompoknya yang ikut masuk karena nggak mau kalah sama si sampah level 3 itu. Nona Mokeer ternyata udah tahu kalau Ye Hao itu merupakan bocah yang udah ngalahin laba-laba mata hantu. Dan nampaknya Nona satu ini cukup tertarik. Gara-gara jadi yang pertama masuk ke dalam dungeon, Ye Hao dapat reward XP 2000. Laba-laba kroco yang dihabisin cuman ngasih 1 poin. Jadi Ye Hao mutusin buat mengikuti aras kawanan laba-laba kecil tersebut bergerak, berharap bisa bertemu sama monster yang levelnya lebih tinggi. Sampai ke sarang laba-laba, Ye Hao melihat ada seorang cewek yang lagi terjerat jaring merah di sekitar pohon tua dan teriak-teriakan minta tolong. Pas ngelihat Ye Hao di sana, cewek bernama Ruan Tian-Tian itu minta diselamatin. Dia ngerasa kesal gara-gara teman satu timnya malah pergi ninggalin dia. Ye Hao langsung bakar jaring merah yang menjerat Tian-Tian. Tapi pas pengen nangkep tubuh cewek tersebut yang jatuh dari atas, Ye Hao malah ikut kena jebakan laba-laba, terjerat sama Tian-Tian dalam posisi 96. Pas keduanya lagi dempet-dempetan, tak lama kemudian muncul mamanya para laba-laba, Red Widow level 16. Bakar jaring merah, keduanya jatuh dari sarang laba-laba yang menggantung. Cuman posisi mereka berdua masih nempel. Jadi Ye Hao mesti berguling buat menghindari serangan Red Widow. Dia juga sempat berdiri, lari lompat-lompat kecil buat menghindar. Sementara Tian-Tian gigit-gigitin jaring yang bisa bikin keduanya nempel. Sesekali cewek itu malah gigit yang lain. Setelah mereka berdua benar-benar terbebaskan, pertarungan sebenarnya pun akhirnya dimulai. Cabik-cabik musuh sambil menghindar. Ye Hao melakukan itu beberapa kali sebelum akhirnya melepaskan tebasan cahaya bayangan api buat eksekusi Red Widow. Yang ngasih dia 5000 XP sama gelang taring Red Widow yang punya efek racun dan pendarahan bisa dipakai 3 kali. Mengalahkan Red Widow juga memberikan 1000 poin dungeon buat Ye Hao. Tian-Tian yang dianggap sebagai asis juga dapat 500 poin, padahal dia nggak banyak membantu. Tian-Tian sebagai support ngajakin supaya mereka bikin party, tapi Ye Hao yang nggak mau pergi ninggalin cewek tersebut. Di tempat lain kita akan diperlihatkan sama sebuah tim yang udah ninggalin Ruan Tian-Tian pas terjebak di sarang Red Widow. Tim yang dipimpin sama Li Yong,
Meskipun mereka selamat dari Red Widow, tapi sekarang mereka malah dikejar-kejar sama Devil Saur, seekor Tyrannosaurus yang lebih kuat dari Red Widow. Selama masa pengejaran, satu dari mereka mokat sama Devil Saur, dan satunya lagi kabur keluar dari dungeon pakai gulungan teleportasi. Liyong yang masih ngincar hadiahnya nggak mau keluar dari dungeon tersebut, dan dia terus lari-larian kejar-kejaran sama Devil Saur. Tak jauh dari sana ada Ye Hao yang akhirnya mau nggak mau bikin tim sama Tian Tian gara-gara cewek itu ngikutin terus. Dia berjanji nggak bakalan jadi beban bagi tim dan janji jadi support yang baik di tengah pertarungan. Pas lagi jalan santai, mereka ketemu sama Liyong yang datang dan langsung minta tolong. Tian Tian yang naif dan nyuruh Liyong, mantan kaptennya, buat jangan ninggalin rekannya lagi, kemudian ngasih sedikit heal. Dan di saat itulah mereka bertiga hampir kena serangan Devil Saur yang lagi ngamuk. Meyakini pasti Liyong dibuat terluka oleh makhluk satu ini. Cuman masalahnya gara-gara tindakan Tian Tian ngasih heal buat Liyong, Devil Saur sekarang juga nganggep tim Ye Hao sebagai targetnya. Tian Tian mengajukan berperan sebagai pengalih perhatian sementara Ye Hao akan mencari celah. Setelah Ruan Tian Tian jadi target yang dikejar sama Devil Saur, Liyong di arah lain berniat pengen kabur. Tapi Ye Hao yang gak biarin dia kabur langsung nangkep dia dan sedikit membakarnya. Sebelum ngurusin Liyong, Ye Hao bantuin Tian Tian dulu, ngelepasin tembakan api ke arah Devil Saur, menghentikan pergerakannya di tengah kubus api. Abis itu Liyong kemudian sujud-sujud, minta maaf, berkata kalau dia melakukannya karena sedang terdesak. Dia juga pengen kerja sama tim Ye Hao dan janji akan ngelakuin apapun yang diperintahin sama Ye Hao. Tapi Liyong cuman bercanda dan pengen nikam Tian Tian pakai sebilah dagger. Gara-gara tindakan konyolnya, Ye Hao yang lebih cepat langsung nampol dia duluan, mengaktifkan mode player versus player. Pas karat, Liyong langsung dilempar keluar dari dungeon, sementara poin yang timnya kumpulkan jatuh ke tim Ye Hao. Dia juga dapat dagger beracun Liyong, sama sebuah buku keterampilan yang bisa bikin penggunanya jadi invisible. Namun pertarungan masih belum berakhir ketika si Devil Saur berhasil melenyapkan lingkaran api di sekelilingnya. Di sini Ye Hao kembali menunjukkan kemantepannya, nyabik-nyabik persendian Devil Saur pakai pedang api sampai tumbang. Meskipun Devil Saur udah tumbang, tapi Ye Hao sadar jika makhluk tersebut bakalan kembali bangkit. Terlebih makhluk tersebut punya ketahanan api yang cukup tinggi dan tengah berada di mode amarah. Untuk menghilangkan amarah Devil Saur, Ye Hao berpikir kalau kemampuan penenangan Tian Tian pasti bakalan berguna. Cuman mereka mesti bikin Devil Saur darahnya di bawah 20% terlebih dahulu. Devil Saur yang kembali bangkit tahu-tahu lepasin semburan apinya. Berhasil menahan dan menghindarinya, Ye Hao kembali menjebak musuh di dalam kubus api, lalu menyerang musuh di dalamnya. Di tengah-tengah pertarungan, musuh melepaskan semburan api yang lebih kuat, menyebabkan kubus api hancur. Hanya saja Ye Hao langsung melepaskan serangan balik, sampai membuat darah Devil Saur turun di bawah 20%. Di momen tersebutlah Tian Tian menggunakan kemampuan penenangnya kepada musuh, kemampuan yang penuh dengan cinta dan sangat mencolok. Semburan cinta berhasil terdaratkan kepada Devil Saur, yang tahu-tahu berubah jadi seekor dino yang imut dan gak punya niatan bertarung. Pas Ye Hao pengen eksekusi makhluk imut tersebut, Tian Tian malah ngelindungin dia dengan alasan kalau makhluk seimut dan selucu itu nggak boleh dibunuh. Tian Tian yang tahu-tahu ngerti bahasa dino juga bilang kalau Devil Saur akan memberikan sesuatu yang baik selama dia tidak dibunuh. Hal-hal baik bagi Ye Hao itu sekarang adalah uang. Karena Devil Saur nggak bisa ngasih uang buat dia, Ye Hao bakalan tetap mengeksekusinya. Tapi nggak jadi, dan Ye Hao membiarkan makhluk imut tersebut pergi. Meskipun begitu, dungeon dengan kebijakannya tetap ngasih tim Ye Hao 5.000 poin, sebab Devil Saur dianggap sudah ditaklukkan sekalipun nggak dieksekusi. Masuk ke dalam sistem akun raja. Sistem menyebutkan kalau total XP poin yang dikumpulin Ye Hao sebesar 75.000 dan bilang kalau poin itu juga bisa dialokasikan buat membuka kemampuan pendukung. Ada beberapa kemampuan yang bisa dibuka dan Ye Hao tertarik sama skill mata kebenaran yang harganya 70.000 poin XP. Ngerasa kalau kemampuan satu itu bisa berguna di Shadow Forest, tanpa pikir panjang Ye Hao pun langsung membelinya. Abis dapat skill mata kebenaran, Ruan Tian Tian ngasih tahu kalau mereka juga dapat telur dino yang dikeluarin sama Devil Saur sebelum pergi. Sebuah telur misterius yang punya sedikit kemungkinan bisa dijadiin hewan peliharaan tingkat tinggi. Itu pun kalau dipelihara dengan baik. Atau bisa juga dijadiin bahan pelengkap nasi goreng. Dan Ye Hao berniat buat jadiin telur itu sebagai pelengkap nasi goreng. Setelah jumlah tim mulai semakin menipis, papan peringkat serta posisi semua tim pun dipublikasikan. Seakan dungeon tersebut sengaja ingin mempertemukan seluruh pemain untuk saling bertarung dan memperebutkan poin. Tim Luo Feng yang awalnya ada di peringkat 1 tahu-tahu malah disalib sama tim Ye Hao.
Tentu saja Luo Feng berniat pengen merebut poinnya. Namun sebelum itu dia akan mencari tim Zhang Ye yang ada di posisi ketiga terlebih dahulu. Sementara itu tim Wang Liang yang ada di posisi keempat pengen nyergap tim Ye Hao, tapi mereka semua malah dibabat sama Ye Hao sendirian. Yang bikin heran, padahal cuma level 3, tapi perbedaan kekuatan mereka rasanya sangat jauh. Setelah tim Wang Liang dikeluarin dari dungeon, Ye Hao pun berhasil merebut poinnya. Ye Hao jadi sasaran tim lain gara-gara lokasi dan peringkatnya kini sudah dipublikasikan sama pihak penyelenggara. Ye Hao yakin pasti ini merupakan ulah dari Shinona Group Hanmo yang sengaja ingin membuat pertarungan berjalan semakin intens. Tapi justru itu malah bikin Ye Hao malah semakin gampang buat ngumpulin poin. Ketika menggunakan mata kebenaran, Ye Hao bisa melihat berbagai tempat yang ada di dalam dungeon. Dia juga bisa mendapati adanya sosok kuat yang tersembunyi di sana. Dan itu adalah Shadow Dryad yang akan menjadi tujuan Ye Hao selanjutnya. Di saat yang sama didapati pula kalau tim Zhang Ye sama tim Luo Feng sedang bergerak bersama-sama menuju ke arahnya. Dan Ye Hao berniat memanfaatkan kedua tim tersebut buat mencapai tujuannya. Di tengah-tengah perjalanan menuju suatu tempat, Ye Hao menggunakan skill Book Invisible yang didapat dari Liong sebelumnya, sambil ngasih tahu Tian Tian kalau mereka akan segera menonton keseruan yang akan terjadi. Tim Luo Feng sama tim Zhang Ye yang taunya bergabung buat buru Ye Hao dan baru datang sama sekali nggak bisa nemuin target, dan mereka malah ketemu sama bos dungeon level 20, Shadow Dryad. Akhirnya kedua tim tersebut melakukan serangan gabungan berhadapan dengan bos dungeon di hadapan mereka. Sementara Luo Feng paling depan berperan sebagai tanker yang terus dikasih buff, sisanya melakukan serangan berat dari arah kejauhan. Melihat darah bos yang semakin terkikis, Ruan Tian Tian khawatir bisa-bisa kill bosnya didapetin sama tim Luo Feng kalau begitu terus. Tapi tenang saja, kata Bang MC yang merasa yakin jika kemampuan bos nggak sesederhana itu. Dan benar saja, di tengah serangan pengepungan, Shadow Dryad mengaktifkan tubuh baja yang bikin berbagai serangan yang terdaratkan sama sekali nggak ada artinya. Makhluk tersebut kini telah memasuki fase keduanya. Dia membangkitkan makhluk-makhluk akar di sekitar pemain untuk mengacaukan formasi. Ruan Tian Tian yakin kalau terus dibiarkan, pasti tim gabungan tersebut bakalan mati. Mereka itu adalah tipikal orang yang gak mau pakai gulungan teleportasi sebelum benar-benar sekarat. Setelah mendapatkan notif invisible yang akan segera habis, Ye Hao pun beraksi. Dia melompat tinggi dan melepaskan hujan api buat Shadow Dryad serta makhluk tanaman kroco yang mengelilingi para peserta. Pas Ye Hao nodongin senjatanya kepada beberapa peserta, mereka yang merasa ngeri pada akhirnya milih buat nyerah dan keluar dari dungeon tersebut. Pas Zhang Ye ngajakin Luo Feng buat kerja sama ngalahin Ye Hao, mereka langsung pada dikasih paham pas Ye Hao ngeluarin badai api buat nekan mereka dan ngomong kalau dia nggak mau buang-buang waktu buat ngelawan mereka semua. Pas lagi pada yaping-yaping, akar Dryad kembali beraksi. Sementara Ye Hao dan Tian Tian berhasil menyelamatkan diri, semua orang malah ketangkep. Bersama dengan itu, Shadow Dryad menunjukkan bentuk terakhirnya yang menyerupai manusia, bukan lagi seperti pohon. Luo Feng yang berhasil melepaskan diri dari jeratan musuh bergerak dan pengen nyerang si bos. Tapi tiba-tiba muncul kabut hijau beracun yang dilepaskan oleh si bos dan mulai menutupi pandangan di sekitar. Luo Feng bisa bertahan menggunakan skill Battle Flag, namun dia harus menerima kepungan dari makhluk akar yang bersembunyi di balik kabut beracun. Cukup gampang bagi Ye Hao yang menghancurkan makhluk tersebut pakai tembakan apinya, sebelum akhirnya melenyapkan kabut beracun pakai badai api. Karena perawatan dari Ruan Tian Tian gak bisa menghilangkan racun di tubuh para peserta, Ye Hao nyuruh mereka semua buat keluar saja dari dungeon supaya bisa dapat perawatan yang lebih baik. Pada akhirnya mereka pun langsung pada pergi pakai gulungan teleportasi. Yang tersisa di sana cuma Luo Feng, Ye Hao sama Tian Tian. Pertarungan pun kembali terjadi. Ye Hao melepaskan ledakan penyucian api bermaksud membakar Shadow Dryad di tengah lingkaran apinya. Namun musuh bisa menghentikannya dengan dinding akar. Tapi tahu-tahu Ye Hao udah ada di balik punggungnya, melepaskan badai api sebelum akhirnya mengeksekusi musuh dengan tebasan bayangan api. Membunuh Shadow Dryad membuatnya memperoleh 100.000 poin. Dengan demikian dungeon telah berhasil diselesaikan karena 3 bos berhasil dikalahkan. Bersama dengan portal keluar yang terbuka, sistem dungeon nyuruh peserta buat segera pergi keluar. Luo Feng yang kesal gara-gara selama ini Ye Hao sudah menyembunyikan kekuatannya, pengen nyerang pakai kapak besarnya. Serangan remeh yang bisa ditangkis MC pakai satu tangan. Mengambil gulungan teleportasi dari saku Luo Feng, Ye Hao kemudian ngirim orang tersebut keluar dari dungeon. Tepat ketika Ye Hao ngasih sebuah manik yang di-drop sama bos buat Tian Tian, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dungeon tersebut akan segera mengalami keruntuhan. Tian Tian dilempar ke portal keluar, sementara Ye Hao keluar pakai gulungan teleportasi.
Setelah dilemparkan kembali ke akademi, Ye Hao mendapati akademi yang sudah terlihat porak-poranda, seakan baru saja terjadi sebuah pertempuran besar di sana. Dia juga melihat ada 2 orang dari grup tentara bayaran macan hitam yang sedang melintas. Dikatakan bahwa mereka merupakan grup tentara bayaran yang kemusuhan sama Hanmo Group. Dan mereka harusnya sudah diusir dari zona aman 5 tahun yang lalu karena kerap kali melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Suatu kejanggalan karena mereka kini kembali masuk ke zona aman. Di sebuah ruangan terdapat para anak murid yang disekap oleh grup tentara bayaran tersebut. Ada juga Ruan Tian-Tian sama Luo Feng yang baru saja diamankan oleh mereka. Pas salah satu om-om kapten tentara bayaran menggoda Ruan Tian-Tian, cewek tersebut langsung gigit tangannya dan malah berakhir digampar sama om-om tersebut. Menyaksikan Tian-Tian yang diperlakukan begitu kejam sama si om-om, Luo Feng yang gak tahan melihatnya langsung nyundul om-om tersebut sampai mental. Luo Feng juga langsung pasang badan buat lindungin Tian-Tian meskipun tangannya lagi diikat. Om-om tersebut berkata sebagai bocah-bocah yang tinggal di zona aman dan belum pernah pergi ke dunia luar, mereka pasti belum pernah melihat pembunuhan secara langsung kan? Mengatakan itu seraya menodongkan sebuah beceng ke dahi Luo Feng. Di arah belakang beberapa anggota secara mendadak jatuh tak sadarkan diri. Berikut dengan si om-om yang menerima luka tusukan oleh Ye Hao yang menggunakan invisible. Ye Hao menggunakan taring Red Widow yang menyebabkan si om-om melemah, terkena efek racun dan pendarahan. Dan buat Luo Feng, walaupun orang itu suka membuli, Tian-Tian melakukan pembelaan karena sebelumnya Luo Feng sudah menyelamatkan nyawanya. Ye Hao memberikan taring Red Widow kepada Luo Feng yang kemudian digunakan untuk mengeksekusi si om. Mulai dari sinilah Luo Feng manggil Ye Hao dengan sebutan bos, dan dia diperintahkan untuk menjaga ruangan itu serta anak-anak di dalamnya sampai tim penyelamat tiba. Sementara Ye Hao akan pergi menuju bangunan olahraga, tempat di mana Nona Moke ditahan. Dalam perjalanan mencari Moke, ada 2 orang grup tentara bayaran. Pas mereka lengah, satu dari mereka tahu-tahu mati dengan lehernya yang tersayat. Itu merupakan perbuatan Ye Hao yang coba bertanya tentang keberadaan Moke kepada salah satu anggota yang tersisa. Namun aksinya diketahui oleh salah satu petinggi grup tentara bayaran lainnya, om-om rambut ayam yang melancarkan serangan mendadak dan bikin Ye Hao terkapar di permukaan. Sebelum mendaratkan tembakan di dahi Ye Hao, target tiba-tiba menghilang entah kemana. Sadar Ye Hao masih belum pergi jauh, musuh mengerahkan beberapa anggotanya untuk melepaskan serangan random ke arah semak-semak dan pepohonan, lokasi di mana Ye Hao menyembunyikan dirinya. Abis menghindari semua tembakan, musuh gak nyangka kalau Ye Hao itu cuma seorang siswa sampah yang levelnya sangat rendah, tapi berani-beraninya nyari perkara sama mereka. Ketika melepaskan badai api dan beberapa tebasan pedang, musuh sama sekali tidak terkena damage, gara-gara tubuhnya dilindungi armor super kuat yang harganya sangat mahal. Selain memiliki pertahanan super, armor tersebut juga bisa melepaskan serangan laser dari kejauhan. Makanya om-om rambut ayam satu ini sangat percaya diri sama kemampuannya. Dia juga memiliki arm gun, 3 buah drone yang bisa melepaskan serangan laser kebiruan. Peralatan canggih yang digunakan musuh bikin Ye Hao cukup kesulitan dan membuatnya menerima luka dalam. Saat itu sistem merekomendasikan Ye Hao untuk meningkatkan level akun linknya menggunakan XP point, atau kalau enggak dia juga bisa membuka kunci akun baru. Daripada gacha-gacha akun baru yang masih belum jelas gunanya, Ye Hao milih ningkatin link akun sampai ke level 25. Dengan itu terbukalah fitur talent, dan Ye Hao kembali menggunakan poinnya untuk membuka talent deflagrasi, keterampilan pembakaran yang lebih intens. Ketika musuh kembali melepaskan tembakan barbarnya, Ye Hao bisa bertahan ketika muncul beberapa perisai api yang memberikan perlindungan. Itu juga bagian dari talent bawaan yang baru saja dibuka. Baru pengen pergi dari TKP, tapi nggak jadi gara-gara si om rambut ayam mendapati Ye Hao yang masih hidup, membuatnya kembali mengerahkan anggotanya buat nembak sang target. Pergerakan Ye Hao yang sudah semakin wush-wush bikin dia nggak kena serangan yang dilepaskan sama musuh. Pertama-tama dia menumbangkan para keroconnya dulu pakai semburan badai api, sebelum akhirnya melelehkan armor musuh yang harganya jutaan dengan kekuatan api yang ditambahkan dengan talent deflagrasi. Setelah kehilangan armor kebanggaannya, musuh nggak bisa berkutik pas ditampol-tampolin MC sampai bonyok. Musuh yang udah nggak bisa ngelawan minta ampun-ampunan sama Ye Hao, berjanji akan memberinya kotak harta karun asalkan dia tidak dibunuh, sambil dia nyerahin kunci hartanya. Pergi ke lokasi peti harta yang dimaksudkan. Ketika membukanya, Ye Hao dapat lagi XP 35.000 sama kunci dungeon level 40.
Ada juga air mata Medusa, 10 bongkah magic kristal kuno, kotak amunisi, bubuk mesiu, dan hampir semua barang itu dikonversi jadi poin XP. Dan setelah dihitung sama sistem, poin Yehao kini terkumpul sebanyak 130.000 poin yang bisa dipakai buat buka skill baru atau bisa juga buat gacha akun raja baru. Dan Yehao kali ini pilih buka akun raja baru. Akun baru yang Yehao dapatkan bernama Crazy Moss yang diperkenalkan sebagai seorang ilmuwan gila dari dunia lain yang penemuannya telah menyebabkan kehancuran pada dunia yang ditempati. Kata Yehao, ini mah orang jahat, tapi kata sistem, baik dan jahat itu tergantung sama penggunanya. Ketika beralih dari akun Kaisar Qian ke Crazy Moss, Yehao jadi tahu kalau itu bukan jenis akun petarung dan berpikir gacanya sangat ampas. Tapi tiba-tiba dia kesakitan pas kakinya diinjak sama robot dengan kecerdasan buatan yang ngaku pernah jadi tangan kanan Moss. Dia adalah Weiss yang sangat membangga-banggakan tuannya yang baru saja diremehin sama Yehao. Terkait dengan cara penggunaan akun Moss, pertama-tama Yehao disuruh buat buka titel Master of Engineering yang memungkinkannya untuk bisa mengurai dan menggabungkan dua objek yang berbeda. Tepat setelah Master of Engineering dibuka, Yehao menggabungkan granat sama jaring Red Widow dan voila, terciptalah sebuah bom lengket. Kemampuan yang sangat menarik. Yehao kemudian nyuruh Weiss buat kerja keras. Dia ngeluarin banyak barang dan kembali minta robot AI tersebut buat gabungin barang-barang itu jadi peralatan yang berguna. Sementara Yehao akan pergi untuk ngurusin urusan yang lainnya. Masuk ke gedung olahraga. Di depan pintu lapangan basket, Yehao ketemu sama dua pengawal bertopeng Nona Mokeer yang sangat kuat, tapi berubah jadi batu. Di arah lain ada juga Nona Mokeer yang lagi ngobrol sama pemimpin grup tentara bayaran yang pengen negosiasi sama si Nona. Dari obrolan di antara keduanya, Yehao yang diam-diam nguping jadi tahu kalau kedua pengawal bertopeng yang jadi batu itu bisa pulih dengan sebuah item epic, yakni air mata Medusa, yang kebetulan Yehao dapetin dari peti harta sebelumnya. Tapi ada yang aneh, abis netesin air mata Medusa secara diam-diam, belum ada perubahan yang terlihat. Nampaknya butuh waktu sebelum barangnya bekerja. Sementara itu alasan kenapa grup tentara bayaran menyandra Mokeer itu karena mereka ingin mendapatkan peta penyebaran pertahanan zona aman yang dimiliki sama grup Hanmo. Setelah memberikan barang tersebut, grup tentara bayaran akan membantu Mokeer menjadi penerus selanjutnya Hanmo Group. Mokeer nganggap tawaran musuh sama sekali nggak menarik. Karena negosiasi nggak dibutuhin lagi, musuh pun berniat buat langsung bunuh Mokeer yang mendapatkan perlindungan dari cincin barir. Namun barir tersebut hanya bisa bertahan sebentar saja menerima serangan lawan. Sebelum Nona Mokeer kena tusuk, Yehao dengan satset berhasil menyelamatkannya. Dia nggak mau si Nona sampai kenapa-kenapa sebelum hadiah 1 juta yuan dari kompetisi dungeon yang dijanjiin si Nona Yehao terima. Nggak cuma 1 juta doang, Mokeer juga bahkan nawarin 10 juta buat Yehao di luar hadiah kompetisi selama dia bisa bebasin si Nona dalam permasalahan yang kini sedang terjadi. Sebagai serangan pembuka, Yehao menggunakan badai apinya, tapi serangannya sama sekali nggak mempan di hadapan pemimpin grup tentara bayaran macan hitam ini. Begitupun dengan pas main pedang-pedangan, musuh yang punya atribut petir lebih mendominasi pertarungan dan bikin Yehao terpukul mundur. Buat berhadapan sama musuh yang jauh lebih kuat, Yehao nggak bisa pakai cara biasa. Dia kemudian melemparkan granat lengket yang bisa bikin musuh terjerat. Tapi sayangnya itu nggak berguna buat si pemimpin yang bisa melepaskan diri dengan melepaskan kekuatan petir dari tubuhnya. Setelah melepaskan beberapa bom lengket, Yehao juga ngeluarin Hell Growler, senjata berat dengan amunisi tak terbatas yang aktif selama 1 menit. Senjata itu digunakan sebagai pengalih perhatian. Ketika lawan teralihkan, Yehao bergerak cepat ke belakang musuh dan melepaskan sebuah tusukan dagger beracun. Meskipun cukup efektif, tapi rangkaian serangan tersebut bisa bikin Yehao sekarat setelah menerima serangan balik musuhnya. Sementara pemimpin macan hitam, dia bisa menghilangkan racun dari tubuhnya dan memulihkan sebagian health menggunakan item Guardian Seal. Gara-gara kena jebakan Yehao yang cukup mengesalkan dan gak pengen lagi-lagi kena jebakan lainnya, musuh yang gak lagi-lagi nganggap sepele MC make serum darah binatang guntur yang bikin dia bisa bertransformasi jadi beast humanoid yang sangat kuat dalam waktu 5 menit. Abis Yehao babak belur, musuh nyuruh MC buat ngeluarin trik lain yang masih dia simpan. Tapi taunya Yehao udah gak punya lagi trik yang tersisa, bikin musuh jadi marah-marah, ngerasa percuma udah make item penguat yang harganya sangat mahal itu. Sebelum benar-benar mokai, Yehao akhirnya dapat pertolongan dari dua pengawal bertopeng Mokeer yang sudah kembali pulih. Kehadiran mereka berdua bisa dengan mudah membuat keadaan langsung berbalik. 1 tampolan cukup buat pemimpin macan hitam itu tumbang. Karena situasi tersebut diciptain sama Yehao, pada akhirnya Nona Mokeer menyerahkan last hit musuh buat Yehao dan mengakhiri pertarungan di sana. Setelah menyaksikan kemampuan Yehao, Nona Mokeer ngerasa kalau Yehao itu memang pantas menjadi bagian anggota tim Mogong dan ngajakin dia buat join. Memang mereka merupakan tim yang sangat terkenal, tapi sayangnya Yehao nggak bisa join, apalagi yang dia incer cuma uang hadiahnya saja.
Nona mau jelasin kalau Yehao jadi anggota tim Mogong bukan cuma dia bisa dapat banyak sumber daya saja, tapi keluarga Yehao juga bisa tinggal di tempat yang mewah dan sangat aman dari jangkauan invasi monster. Si Nona nyuruh Yehao buat mikirin dulu tawaran yang dia kasih dengan santai. Dia juga ngasih black card Hanmo Group yang akan banyak ngasih manfaat buat Yehao nantinya. Setelah insiden di akademi selesai, ayah Yehao kini sudah mendapatkan perawatan yang semestinya. Saat itu seorang patua dokter petinggi rumah sakit tersebut pun datang dan meminta maaf kepada Yehao yang sebelumnya malah diperlakukan kurang baik oleh salah satu oknum dokter. Keluarga Yehao juga nggak mesti ngeluarin sepeser pun uang untuk biaya rumah sakit. Black card yang Yehao dapatkan dari Moker sebelumnya adalah bukti bahwa dia merupakan seorang VIP dari grup Hanmo. Dan kebetulan Hanmo merupakan investor dari rumah sakit ini. Pak dokter kemudian menyuruh suster buat ngambilin obat tingkat teratas buat ayahnya Yehao. Yunfei nggak nyangka kalau kakaknya bisa punya black card Hanmo, bikin dia sempat mikir kalau kakaknya mungkin menjalin cinta sama Moker. Tak lama kemudian kedua suster kembali dalam keadaan panik, melaporkan jika gudang obat mereka sudah dibobol. Semua obat ramuan tingkat atas yang langka juga telah dicuri. Mendengar hal itu, Yehao beralih ke akun Moss dan bertanya ke Weiss apakah dia bisa bikin ramuan obat tingkat tinggi. Kata Weiss, dengan level link akun saat ini masih belum memungkinkan bagi Yehao untuk membuat ramuan tingkat tinggi. Terlebih mereka juga nggak punya bahan-bahan untuk membuatnya. Dari laporan suster didapati, meskipun sama sekali tak tahu tentang siapakah identitas dari si pencuri, namun di TKP pencuri tersebut meninggalkan tulisan di dinding bahwa Beast God akan turun untuk membersihkan dunia. Karena ramuan yang dibutuhkan merupakan ramuan tingkat tinggi dan dibuat dengan bahan langka, itu juga nggak tersedia di rumah sakit lain. Dan menurut dokter, barang-barang curian seperti itu biasanya akan dijual di black market. Setelah menemukan penjual dari ramuan tingkat tinggi di black market shop online, Yehao dan Yunfei kini sedang dalam perjalanan menuju titik transaksi COD yang dijanjikan oleh si penjual yang berada di sebuah gang. Namun setibanya di titik pertemuan, mereka berdua sama sekali tidak bertemu dengan siapa-siapa. Namun Yunfei menemukan sebuah paket box di atas tong sampah yang dia yakini merupakan ramuan tingkat tinggi dari si penjual. Tapi taunya itu adalah jebakan bom. Yunfei bisa menghindarinya, tapi pas dia mendarat muncul barir pelindung hijau yang mengekang Yehao dan Yunfei di dalamnya. Barir yang tak bisa dihancurkan oleh kekuatan fisik dan mengeluarkan racun Venom Silencer Pen yang akan memberikan kerusakan secara berkala, bikin kekuatan atribut tidak bisa digunakan. Dan itu juga membuat Yehao dan sistem akun rajanya putus koneksi dan memerlukan waktu untuk pulih. Jadi Yehao harus mencari cara sendiri untuk bisa terbebaskan dari jebakan tersebut. Dan ternyata orang yang telah menipu mereka masuk ke dalam jebakan adalah si dokter kacamata ngocol dari rumah sakit. Dia juga merupakan orang yang mencuri obat ramuan tingkat tinggi di gudang rumah sakit. Melakukannya semata-mata hanya untuk mengincar nyawa Yehao yang dianggap sebagai orang tersesat yang bisa menghancurkan rencana sektenya. Iya, dokter satu ini adalah penyembah dewa binatang. Di saat itulah muncul seorang cewek rambut pink yang datang dan langsung hajar si dokter sampai pingsan. Lalu memperkenalkan kepada Yehao kalau dia adalah Siyu, seorang agen yang dikirim oleh Hanmo untuk menyelamatkannya. Akhirnya Yehao dan adiknya berhasil dibebaskan dari jebakan musuh ketika Siyu menggunakan peralatan elektronya. Pas mereka lagi pada ngobrol, tahu-tahu si dokter yang pingsan udah kabur. Yakin belum pergi jauh, Siyu dan Yehao pun mulai melakukan pengejaran. Setelah menemukan musuh yang kabur, Yehao mengejar lewat atas bangunan dan menghadang jalur pelarian si dokter. Tapi tiba-tiba si dokter menghilang entah kemana ketika dia menekan sebuah perangkat teleportasi jarak pendek. Dan pas kembali ke tempat sebelumnya, Yehao malah melihat si dokter udah jadiin adiknya sebagai Sandra. Selain karena akunnya yang masih belum pulih, pada posisi tersebut Yehao juga tak bisa mengambil tindakan secara gegabah. Takutnya Yunfei yang jadi Sandra malah kenapa-kenapa. Sementara pandangan dokter fokus kepada Yehao dan Yunfei, tiba-tiba muncul seorang pria muda yang mendaratkan sebuah tendangan kepada si dokter yang tak menyadarinya. Pria tadi kenal tersebut juga berhasil mengamankan Yunfei, dan dia adalah Anceng. Meskipun baru pertama kali melihatnya, tapi Yunfei langsung bisa menebak kalau Anceng di depannya merupakan alumni dari akademinya, pria yang terkenal akan kejeniusannya. Setelah pihak jagoan aman, Yehao kemudian mukulin si dokter, ngambil ramuan tingkat tinggi di dalam kerahnya sebelum akhirnya kembali mukulin dia lagi.
Abis si dokter pingsan, muncul lagi kejadian aneh ketika burung-burung terlihat pada jatuh ke permukaan. Bersama dengan Ye Hao dan yang lainnya yang mulai merasakan tekanan dari kekuatan kendali pikiran dan bikin mereka jadi nggak bisa gerak. Siu nggak nyangka kalau dokter nggak jelas itu masih punya bala bantuan orang kuat. Sosok berjubah hitam yang menggunakan kekuatan tersebut pun muncul dan mengangkat si dokter. Sebelum pergi, dokter tersebut juga pengen ngambil lagi penawar tingkat tinggi dari saku Ye Hao. Pas lagi geledah kantongnya, tiba-tiba Ye Hao mulai menunjukkan pergerakan. Dia terpaksa menggunakan 10.000 poin untuk menghilangkan debuff kendali pikiran. Melihat itu, sosok berjubah yang gak tinggal diam coba aktifin lagi kekuatannya. Tapi Ye Hao gak kena efek kemampuan musuh untuk yang kedua kalinya. Terlebih akun rajanya juga telah kembali pulih, membuatnya bisa melakukan perlawanan. Pas pengen berantem, sosok berjubah itu malah menghilang tak kemana, kabur seorang diri meninggalkan si dokter. Yang ujung-ujungnya malah minta maaf dan minta ampun-ampunan sama Ye Hao. Karena Ye Hao gak mau ngasih ampun, si dokter nyuntikin ramuan Dead Blood yang bisa ningkatin level secara instan namun beresiko ke dalam tubuhnya. Tak membiarkannya kembali melakukan hal aneh-aneh, Ye Hao kemudian nusukin pedang apinya. Dan pas dicabut, si dokter tubuhnya malah kebakar, lalu meledak gara-gara kekuatan di dalam tubuhnya jadi gak seimbang. Siu kemudian ngajak Ye Hao pergi ke tempat pelelangan yang diadakan di zona aman. Pelelangan tersebut berada di dalam dungeon buatan yang saling menghubungkan distrik pertama sampai distrik ke-9. Untuk menutupi identitas, mereka semua pada pakai jubah hitam. Pada acara pelelangan tersebut, Ye Hao sempat tertarik dengan seorang pria yang terus melakukan penawaran dengan harga yang tinggi. Dari suaranya kayaknya nggak familiar. Wes yang muncul memastikan kalau penawar yang pasang harga tinggi itu adalah senior Anceng. Padahal masih muda, tapi uangnya banyak dan bahkan bisa masuk ke dalam pelelangan ini, menunjukkan jika Anceng bukan orang sembarangan. Selama acara pelelangan tersebut berlangsung, Wes akan memberikan nilai pada setiap lot barang yang dilelang. Menilainya dari bintang 1 sampai bintang 5, yang juga akan disesuaikan sama kebutuhan Ye Hao. Lot demi lot pun terus berlanjut, dan anehnya setiap barang yang keluar bakalan langsung ditawar dengan harga yang gak masuk akal sama Anceng. Ye Hao sempat tertarik sama beberapa barang, tapi Wes ngasih nilai rendah buat barang tersebut. Dan ngingetin juga kalau Ye Hao itu sekarang cuman pegang duit sedikit, jadi jangan belilah yang macam-macam. Sebuah barang berupa blueprint Master Engineering tingkat epic Hati Baja dilelang dimulai dari 2 juta. Untuk sebuah blueprint di tingkat tersebut harga awalnya terbilang sangat rendah. Memang sangat menarik, tapi masalahnya adalah mencari sosok engineer tingkat master yang bisa menggunakan blueprint itu bukan menjadi perkara yang mudah. Karena setelah bertahun-tahun lamanya, sampai sekarang cuma ada 10 orang di dunia yang udah mencapai level tersebut. Itu pun lintas generasi. Makanya grup-grup besar seperti Hanmo sekalipun juga nggak tertarik sama blueprint itu yang dianggap nggak membawa keuntungan, meskipun punya potensi yang besar. Tapi kata Wes yang kayak gitu mah gampang diatasin sama Mos, jadi nggak pakai basa-basi. Di saat semua orang gak mau beli, cuman Ye Hao yang pasang taruhan dan mendapatkan blueprint tersebut di harga awal. Akhirnya tiba di lot terakhir dan menjadi barang yang akan diperebutkan oleh banyak pihak. Itu adalah ramuan kebangkitan elf dengan harga awal 100 juta yuan. Katanya itu adalah ramuan yang bisa kembali menghidupkan orang mati, tapi punya efek samping di mana orang yang kembali bangkit akan menjadi monster yang mengamuk dan haus darah. Ye Hao tanya ke Wes apakah Master Alchemist salah satu titel Mos mampu membuat ramuan seperti itu. Wes hanya berkata nggak bisa karena membangkitkan orang mati merupakan hal yang tabu. Setelah penawaran yang sengit, akhirnya ramuan kebangkitan tersebut terjual seharga 300 juta. Dan lagi-lagi, senior Anceng yang berhasil mendapatkannya bikin Ye Hao bertanya-tanya sebenarnya siapakah yang ingin dibangkitkan oleh sang senior. Setelah pelelangan tersebut berakhir, Ye Hao kembali bertemu sama Anceng dan ngobrol-ngobrol sebentar. Sebelum berpisah, Anceng ngasih sebuah jubah dari pelelangan sebelumnya yang sempat dipengenin sama Ye Hao. Memberikannya dengan alasan aneh, cuman gara-gara Yunfei itu anak yang lucu kata dia. Beralih ke ruang sistem dengan Ye Hao dan Wes yang akan membuat sebuah mecha dari blueprint Hati Baja dan material seadanya. Gendernya udah pasti cewek dong. Kalau desain mukanya Ye Hao mengatur supaya agak mirip-mirip sama ibu kandungnya. Di tengah proses pembuatan terjadi hal anomali. Sistem memberikan peringatan adanya semacam gangguan asing sesaat. Tapi sistem bisa memperbaikinya dengan cepat. Dan pada akhirnya mecha humanoid berhasil dibuat. Dia adalah mecha loli yang diberi nama Nana. Wes sama Ye Hao sempat heran gara-gara desain bentuk tubuh dan wajah dari mecha tersebut sama sekali gak mirip sama yang udah dipilih sebelumnya. Tanpa Ye Hao sadari jika mecha loli yang sangat nurut tersebut menyimpan kesadaran sosok ratu mekanik dari planet Nebula M79.
Nana kemudian dibawa ke rumah. Selain menjadi penjaga keluarganya, mulai sekarang Nana juga akan membantu pekerjaan rumah seperti nyuci-nyuci piring dan bersihin rumah. Sebagai seorang ratu mekanik, tentu saja Nana sangat kesal. Hanya saja dia tidak bisa melawan perintah yang diberikan oleh Ye Hao, masternya. Berpindah ke akademi dengan para murid yang sedang berkumpul untuk mendengar pengumuman dari Pak Kepala Sekolah yang bermaksud untuk memberikan penghargaan kepada sang pahlawan yang sudah menyelamatkan akademi dari serangan tentara bayaran macan hitam yang coba untuk menargetkan Moker sebelumnya. Dan orang tersebut adalah Ye Hao. Karena hampir seluruh murid di sana mengira Ye Hao itu cuma sampah level 3, tentu saja mereka pada nggak percaya sama kata-kata Pak Kepala Sekolah yang dianggap lagi nyembunyiin identitas sebenarnya dari sang penyelamat. Mendengar hal tersebut, Ruan Tiantian bahkan Luo Feng merasa sangat kesal sama para murid yang gak percaya dan malah ngeremehin sang main cara. Ye Hao sendiri tetap santuy, berkata bahwa seseorang hanya akan percaya dengan apa yang mereka lihat, dan itulah mengapa kebanyakan orang berpikiran sempit. Ye Hao minta Pak Kepsek buat lanjutin aja acaranya. Seperti yang dijanjiin sama Nonamo, Ye Hao dapat 10 juta plus 1 juta sebagai hadiah kompetisi dungeon. Gak cuman itu, secara pribadi Pak Kepala Sekolah juga memberikan Ye Hao sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh alumni Akademi Pemburu yang sangat terkenal, Mu Wei. Tepat setelah Ye Hao menerima gulungan tersebut, muncul alarm peringatan bersama dengan munculnya celah dimensi yang menghadirkan para monster beast dari dalamnya. Selama proses evakuasi, cukup banyak murid yang menjadi korban serangan makhluk-makhluk tersebut. Salah satu monster babi yang cukup kuat dan sombong berdiri di depan seorang murid yang pengen kabur. Murid NPC itu kemudian dapat bantuan dari seorang pak guru yang gak kuat-kuat amat. Satu kali hantam, dia langsung mental ke dinding. Pas babi itu nyombongin diri karena udah sering terlibat banyak pertarungan hidup dan mati, tiba-tiba muncul belahan di dadanya dan cerot. Dalam sekejap babi tersebut berubah jadi potongan daging dan yang melakukannya adalah Ye Hao. Dari sinilah orang-orang baru paham seberapa kuatnya beliau ini. Ye Hao di sana juga sempat terlibat dalam pertarungan melawan monster ayam, dan kali ini dia bertarung bersama dengan Ruan Tiantian dan Luo Feng. Monster ayam satu itu sebenarnya cuma monster receh, makanya di sini Ye Hao ngasih last hit buat temen-temennya biar mereka bisa makin kuat. Setelah ketiganya keluar dari akademi, ternyata bukan sekolah mereka saja yang dapat invasi para beast, tapi begitu juga dengan sekitar zona aman distrik 9. Tak jauh dari sana, ketiganya juga ngelihat ada 2 orang murid yang lagi ditargetin sama 2 ekor monster. Menyadari ada Ye Hao di sana, salah satu monster menyerangnya dari kejauhan, pakai lidahnya yang bisa memanjang, dan salah satu monster lagi coba menyerangnya dari balik punggung. Hanya saja semua serangan musuh bisa dihindari dengan gampang sama si dia. Dan sama seperti sebelumnya, Ruan Tiantian dan Luo Feng mengambil last hitnya. Yuk. Kedua murid NPC yang diselamatin juga minta gabung, tapi karena cuman beban, keduanya disuruh buat berlindung saja ke tempat perlindungan bawah tanah. Dari beberapa pertarungan sebelumnya, Ye Hao menyadari jika level musuh semakin lama semakin meningkat, jadi terdapat kemungkinan akan ada musuh yang jauh lebih kuat dan sulit untuk diatasi ke depannya. Ye Hao juga sempat khawatir sama keluarganya yang hanya mendapatkan perlindungan dari Nana. Setelah farming monster dirasa cukup, Ye Hao dan teman-temannya berpisah. Luo Feng dan Ruan Tiantian akan pergi ke kafetaria karena ada beberapa murid yang harus diselamatkan di sana. Setelah itu, keduanya diminta untuk langsung pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Sedangkan Ye Hao, dia akan kembali masuk ke akademi. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di dalamnya. Sambil berlari ke arah tujuan, Ye Hao menggunakan 210.000 poin XP yang dia punya untuk meningkatkan level akun linknya, yang kini udah mencapai level 31, sedangkan level panelnya meningkat jadi level 5. Seorang guru yang melindungi beberapa murid mendengar teriakan dari monster kuda yang setelah dilihat tahu-tahu udah tumbang. Yang melakukannya siapa lagi kalau bukan Ye Hao, dan dia langsung nyuruh mereka yang pada sembunyi buat langsung pergi ke tempat perlindungan. Di dalam gudang penyimpanan harta akademi, ada seorang cewek rambut biru yang malah memanfaatkan kekacauan buat looting harta di sana. Tak lama berselang, ada Ye Hao yang datang untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam ruangan tersebut, dan itu adalah si cewek rambut biru. Pas keduanya saling bertemu, didapati cewek tersebut bernama Shuhei.
teman sekelas Ye Hao yang sebenarnya nggak dia kenal-kenal amat. Shuhei ngancem kalau Ye Hao nggak mau mati, maka dia harus cepat-cepat keluar dari sana. Sikap yang sangat buruk. Padahal alasan Ye Hao ke sana berniat untuk menyelamatkan cewek itu. Karena nggak bisa diajak bicara, keduanya mutusin buat berantem. Shuhei nyiapin serangan bongkahan es besar nan runcing, sementara Ye Hao nyiapin pedang apinya. Tapi sebelum keduanya berantem, muncul seekor monster kera merah level 45 yang turun dari langit-langit, jatuh tepat di bawah Shuhei. Sebelum cewek es tersebut digeprek sama musuh, Ye Hao dengan sigap mengamankannya. Sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya, kalau dia datang untuk menyelamatkan cewek tersebut. Karena musuh yang muncul kali ini sangat kuat, mau tak mau Ye Hao harus bekerja sama dengan Shuhei yang nampaknya bukan murid biasa. Dan selama ini sudah menutupi kekuatan dia yang sebenarnya. Kera merah itu dibuat kesulitan ketika menerima rangkaian serangan yang dilakukan oleh dua orang, sampai membuatnya terpukul mundur. Karena tak bisa memberikan perlawanan, pada akhirnya kera merah tersebut berniat untuk meledakkan dirinya menggunakan magic kristal yang bersemayam di dalam tubuhnya. Makhluk tersebut mulai membakar vitalitasnya, mengalirkannya masuk ke dalam magic kristal merah yang keluar dari tubuhnya. Metode ini akan menghasilkan ledakan besar dan menyapu sebagian akademi. Makanya sebelum prosesnya selesai, Ye Hao langsung mengambil tindakan, menggagalkan aksi musuh dengan melepaskan serangan-serangan pedang jarak dekat. Sebagai pendukung, Shuhei mempersiapkan serangan besar, menciptakan bongkahan es yang didaratkan kepada musuh secara telak. Dan ketika musuh melemah, Ye Hao mengeksekusinya, membelah makhluk tersebut menjadi dua. Pertarungan yang cukup sulit. Ye Hao mengakui jika dia nggak bisa ngalahin kera tersebut tanpa bantuan Shuhei. Seusai pertarungan, Ye Hao minta cewek tersebut pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Tapi Shuhei menolak sebab dia memiliki jalan keluarnya sendiri. Dan dia tiba-tiba menghilang dari ruangan. Di arah lain, Weiss tahu-tahu udah looting harta dan ngumpulin banyak barang yang nantinya bisa berguna. Kata Weiss, nggak apa-apa looting barang di sana, lebih baik menggunakannya daripada nantinya hancur sia-sia kan? Bersama dengan itu muncul peringatan kemunculan sebuah entitas kuat yang sedang bergerak cepat ke arah tempat perlindungan bawah tanah. Ketika melacaknya dengan menggunakan mata kebenaran, Ye Hao mendapati jika itu adalah seekor monster beast level 55 bernama Kitin. Beralih ke tempat perlindungan bawah tanah yang dianggap aman, tapi muncul getaran yang hebat di sana sebelum akhirnya tempat tersebut dijebol oleh musuh yang super kuat, Kitin. Sebelum makhluk tersebut ngacak-ngacak semua orang, Ye Hao datang di waktu yang tepat. Setelah melihat Ye Hao, makhluk satu ini ngerasa familiar. Bau Ye Hao sangat mirip sama manusia yang beberapa tahun lalu telah mengorbankan dirinya. Dan ya, yang dimaksud olehnya adalah ibunya Ye Hao. Sebelum musuh mengambil tindakan lebih awal, Ye Hao melakukan inisiasi, melepaskan sebuah tebasan dan berhasil mengambil lengan kiri musuh. Namun kendati demikian, beast kuat tersebut sama sekali nggak merasa ngeri karena kekuatan Ye Hao masih jauh di bawahnya. Ruan Tian-Tian dan Luo Feng yang ingin membantu juga ikut masuk di tengah pertarungan. Tapi keberadaan mereka berdua justru malah memberikan keuntungan buat pihak musuh yang langsung menggunakan teknik kendali tubuh. Setelah melihat matanya, Tian-Tian dan Luo Feng seketika kehilangan kendali atas tubuh mereka. Ye Hao tanya ke Weiss, apakah ada item buat hilangin efek kontrol buat orang lain? Ada sih, kata Weiss. Mereka bisa gabungin cermin kebenaran sama perisai granat dari gudang harta sebelumnya buat hilangin efek kontrol. Cuman itu akan membutuhkan waktu. Tian-Tian yang hilang kendali ngasih heal buat musuh dan malah bikin lengan kirinya kembali tumbuh. Dan Luo Feng dia malah balik nyerang Ye Hao. Setelah susah payah menahan setiap serangan yang datang, tinggal 30 detik lagi sebelum item hilangin kontrolnya jadi dia harus nahan serangan lagi selama itu. Luo Feng yang gak bisa gerakin tubuh semau dia dan malah nyerang teman sendiri, minta Ye Hao buat bunuh saja dia. Cuman Ye Hao gak melakukannya, dan kejadian itu malah jadi hiburan tersendiri buat musuh. Setelah menerima cukup banyak luka, akhirnya itemnya pun jadi dan langsung dikasih buat Luo Feng dan Tian-Tian.
pertarungan masih belum usai. Musuh manggil kelompok mob dan mulai menyerang orang-orang di tempat perlindungan. Sebelum jatuh korban lebih banyak, Ye Hao pakai sisa kekuatannya menciptakan ledakan api dan mengeliminasi para mob-mob tersebut sekaligus. Ye Hao. Pas lagi lemah-lemahnya, si Beast kuat kembali muncul dan meniupkan Butterfly Dream Poison Smoke kepada Ye Hao. Ketika pandangan Ye Hao mulai berbayang, musuh menancapkan lengan runcingnya ke tubuh jagoan, sementara si jagoan malah terhanyut masuk ke dalam dunia ilusi. Di sana Ye Hao kecil mendapati ibunya ternyata masih hidup dan mulai menceritakan kalau dia sempat mimpi ibunya tiba-tiba terbang ke udara dan meledak, tapi si ibu malah menghiraukannya. Setelah ngobrol sebentar, Ye Hao sadar jika ibu di depannya yang berniat pengen nahan dia supaya tetap berada di sana itu cuma ibu palsu yang terbentuk dari dunia ilusi. Ye Hao berhasil memecahkan ilusi tersebut dengan cepat, tapi pas buka mata musuh udah siap-siap buat eksekusi dia. Bersama dengan itu sistem ngomong karena Ye Hao berhasil menembus ilusi dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Dia kini telah membuka bentuk bela diri sejati Kaisar Qian. Tubuhnya melepaskan ledakan api dan membuat musuh terdorong ke belakang. Dan dengan bentuk barunya Ye Hao mulai membalikan keadaan. Satu injakan dan satu pukulan darinya bikin musuh nggak bisa berdiri lagi. Dan sebagai eksekusi, Ye Hao melepaskan Crimson Star. Dia membentuk sebuah bola api yang terkompresi yang didaratkan kepada musuh dan boom. Habis pertarungan, Ye Hao jatuh ke permukaan saking lelahnya, tapi dia masih punya kekuatan buat berdiri. Para murid yang sebelumnya ngeremehin Ye Hao sama Pak Kepsek yang udah pada diselamatin pada ngucapin terima kasih buat Ye Hao. Tapi masalah belum selesai, gara-gara Yunfei tiba-tiba nelpon dalam keadaan panik kalau rumah mereka diserang dan banyak monster di mana-mana. Sebelum akhirnya telepon terputus secara tiba-tiba. Di tempat lain, ketika keluarga Ye Hao lagi berevakuasi ke tempat yang aman bersama dengan para warga, mereka mendapatkan serangan dari sekelompok lebah besar. Tapi yang paling mengancam nyawa adalah monster kelabang merah. Yunfei minta Nana buat bawa si ayah yang masih belum sepenuhnya pulih ke tempat yang aman, sementara Yunfei akan mengalihkan perhatian si monster. Pas Yunfei terdesak, si ayah yang maksain diri pengen nyelamatin anaknya, tapi dari arah belakang muncul sebuah tembakan yang bikin kelabang merah itu terkapar. Dan serangan berat tersebut dilepaskan oleh Nana yang tubuhnya jadi lebih tinggi dan telah beralih ke mode tempur. Mode tersebut akan aktif otomatis ketika ada keluarga Ye Hao yang sedang terancam. Padahal nggak pengen nyelamatin para human, tapi tubuhnya bereaksi sendiri si Nana ini. Nana kemudian melepaskan puluhan rudal untuk menghancurkan musuh jadi berkeping-keping. Tapi musuh belum benar-benar mokai. Potongan-potongan tubuhnya bisa kembali bergerak dan menjadi serangga dengan ukuran yang lebih kecil. Dan Nana menghancurkan serangga-serangga merah tersebut dengan serangan hujan tembakan. Kembali ke Ye Hao di kota distrik 9 yang terlihat sudah hancur. Dia membunuh para monster yang menghalangi jalannya. Dia kini tengah dalam perjalanan ke tempat keluarganya berlindung. Tak jauh dari sana, Ye Hao ngelihat ada seorang cewek dengan armor lengkap yang lagi dikepung sama beberapa monster. Ye Hao ngerasa kalau cewek tersebut agak familiar. Setelah nyelamatin cewek tersebut, dia ngenalin diri sebagai Qin Lu, anggota tim keamanan dari distrik 9. Dan Ye Hao nawarin cewek tersebut pergi ke tempat evakuasi bersama-sama. Baru jalan sebentar, mereka langsung ketemu sama monster level 30. Jadi terpaksa Ye Hao mesti gelut dulu sebelum lanjut jalan. Cuman di tengah-tengah pertarungan, Ye Hao malah dihempaskan oleh serangan tentakel. Beberapa tentakel aneh juga mulai mengambil jasad para monster mati di sekelilingnya. Dan ternyata itu adalah Qin Lu yang bertransformasi jadi monster setelah menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya. Cairan yang sama kayak si dokter ngocol. Dan ya, dia adalah sosok berjubah yang sebelumnya pengen nolongin si dokter ngocol, teman-teman. Setelah menyerap kekuatan monster berlevel tinggi, Qin Lu langsung power up ke level 58. Qin Lu menyebutkan jika cairan yang dia gunakan adalah Air Stick, yang merupakan berkah dari Beast God. Sama kayak si dokter, cewek sesat ini juga penyembah dewa binatang.
Dan pada akhirnya pertarungan pun tak dapat terelakkan. Setelah melihat kekuatan Ye Hao, Qin Lu ngajakin dia buat join jadi bagian anggotanya dan mengejar kekuatan dari Dewa Binatang. Dan yakin kalau Ye Hao pasti bakalan jadi sangat kuat setelah menerima berkah dari Dewa Binatang. Karena nggak mau jadi makhluk jelek setengah manusia setengah monster, Ye Hao pun menolak. Dan pertarungan pun terus berlanjut sambil Qin Lu yang terus mengiming-imingin kekuatan Beast God. Padahal Ye Hao terus melakukan penolakan. Di tengah-tengah pertarungan, Ye Hao beralih kembali ke mode pamungkasnya dan mengalahkan musuh pakai trik remeh, giring-giring sedikit dan bikin kedua lengan ular Qin Lu saling menggigit satu sama lain. Sebagai makhluk tanggung, setengah monster, setengah manusia, tubuh manusia Qin Lu nggak bisa menanggung racun ular tersebut ketika menjalar ke tubuhnya dan dia pun mati. Di era yang kejam ini, semua orang berusaha untuk bertahan hidup. Ada yang bertahan dengan menggunakan uang dan relasi, ada juga yang bertahan dengan meningkatkan kekuatan mandiri, dan ada juga yang mengambil jalan menyimpang seperti Qin Lu, semata-mata untuk bisa mendapatkan kekuatan. Kalau nggak punya sistem akun raja untuk bisa melindungi keluarganya, Ye Hao juga mungkin akan melakukan apapun, bahkan mengambil jalan yang menyimpang seperti Qin Lu supaya keluarganya bisa bertahan. Dan itulah ending dari season pertama It Start With A Kingpin Account. Kalau dibandingin sama manhwanya, ada banyak cukup perbezaan ya. Tapi siapa sangka bakalan ada adaptasinya guys. Buat season selanjutnya, lihat aja manhwanya cuy di playlist yang udah banyak itu, berseason-season itu. Terima kasih buat teman-teman dan bye.